Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo semuanya, balik lagi bareng aku, Kak Ari, di video e-learning mata kali ini. Nah, di video mata kali ini kita akan bahas tentang kelainan refraksi. Adapun learning outcomes yang kita bahas, yang pertama kita akan bahas definisi dari kelainan refraksi, kemudian gejala dan tanda, serta terapi dari kelainan refraksi. Outline-nya yang pertama kita akan bahas tentang miopia, hipermetropia, astigmatisme, bedanya apa, kemudian anisometropia, presbiopia, sama amblyopia. Kita akan bahas miopia, hipermetropia, dan astigmatisme. Nah, miopia itu adalah rabun jauh, sedangkan hipermetropia itu rabun dekat. Ya, miopia itu dia sumbu bola matanya lebih panjang, sedangkan hipermetropia lebih pendek. Kalau miopia itu titik fokusnya jatuh di depan retina, sedangkan hipermetropia jatuh di belakang retina. Miopia itu lensanya terlalu cembung, sedangkan hipermetropia itu terlalu datar. Miopia itu akomodasinya kuat, sedangkan hipermetropia akomodasinya lemah. Ya, miopia koreksinya dengan lensa cekung, speres negatif, terkecil, sedangkan hipermetropia speres positif terbesar dengan lensa cembung. Miopia itu penglihatan dekatnya bagus, tapi jauhnya jelek, sedangkan hipermetropia lihat jauhnya bagus, tapi akomodasi lebih dekatnya jelek gitu ya. Komplikasinya bisa kalau miopia ablasi retina, sedangkan hipermetropia glaukoma sudor tertutup. Derajat miopia ringan itu apabila di bawah 3 dioptri, sedang itu minus 3 sampai minus 6, berat itu di atas minus 6. Ya, sedangkan hipermetropia ringan itu di bawah sama dengan 2 dioptri, sedang 2,25 sampai 5 dioptri, sedangkan berat lebih dari 5,25 dioptri. Astigmatisme itu adalah fokus jatuhnya di lebih dari satu tempat. Itu karena kelengkungan korneanya tidak merata ya. Nah, ada yang tipe simpel, kompleks, dan mixtus. Simpel itu silindris negatif atau silindris positif saja ya. Kompleks itu ada speris positif dan silindris positif, atau speris negatif dengan silindris negatif, atau mixtus ya. Speris dan silindrisnya berbeda ya. Nah, yang simpel ada simpel miopik, ada simpel hipermetropik. Ada yang kompleks itu ada compound miopik, ada yang compound hipermetropik. Nah, apabila silindrisnya kurang dari sperisnya, ya, kita harus lakukan transposisi. Nah, ini biasanya ditanyakan di soal. Ya, caranya seperti apa? S-nya ditambahkan C, kemudian C yang positif menjadi negatif atau sebaliknya, dan aksesnya ditambah 90 derajat jika dia kurang dari 90 derajat dan dikurangi 90 derajat bila lebih dari 90 derajat. Contoh, misalnya pasien punya silindris plus 0,5, sperisnya minus 2, dengan astigmatisme 15 derajat. Nah, karena silindrisnya lebih kecil daripada sperisnya, kita tambahkan, ya, jadinya speris itu menjadi speris minus 1,5, C-nya diganti tanda menjadi C minus 0,5, A-nya tambah 90, berarti sudutnya 105, berarti nanti astigmatisme miopia kompositus. Ya, dia miopia kompositus. Ya, silindris minus 0,5, speris minus 1,5, dan sudutnya 105. Oke, anisometropia. Anisometropia itu adalah perbedaan refraksi pada kedua bola mata ya, dan berisiko menjadi amblyopia. Selisih miopia dikatakan mengalami anisometropia adalah lebih dari 3 dioptri, sedangkan selisih hipermetropia lebih dari 1,5 dioptri, sedangkan selisih astigmatisme lebih dari 2 dioptri. Resapan dewasa itu mata yang lebih sehat dikoreksi maksimal, mata yang lebih kabur dikoreksi dengan selisih maksimal. Sedangkan resapan anak sesuai dengan hasil pemeriksaan. Oke, presbiopia. Presbiopia itu adalah mata tua. Kondisi dimulai dari usia 40 tahun. Kelihatan kabur ketika melihat objek jarak dekat. Etiologinya lensanya mengeras ya, kontraksi otot siliarisnya juga berkurang yang dipengaruhi oleh usia ya. Gejalanya kabur ketika melihat dekat, saat baca mata terasa lelah, berair sering perih, perlu sinar lebih terang untuk membaca. Pemeriksaannya dengan setelan cat, lalu untuk refraksi jarak dekat dengan kartu Jaeger. Lensanya diberikan speris positif sesuai dengan usia. 41 plus 1, 45 plus 1,5, 50 tahun plus 2, 55 plus 2,5, 60 plus 3. Jadi setiap 5 tahun bertambah 0,5 dioptri. Ya. Kemudian amblyopia. Amblyopia itu adalah turunnya tajam penglihatan yang tidak bisa dikoreksi optimal. Ya. Tidak adanya kelainan anatomi atau organik, biasanya terjadi pada anak di bawah 7 tahun
atau disebut dengan lazy eye. Ini biasanya kalau anak kecil tidak segera diberikan kacamata, dia akan jadi ambliopia ya. Ada etiologinya bisa karena visual deprivational ya, karena sensorik atau kurangnya stimulus pada retina, contoh pada ptosis, kekeruhan media refraksi ya, pada contohnya katarak, atau strabismik yang merupakan penyebab utama pada anak yang mengalami ambliopia, atau gangguan refraktif ya karena anisometropia atau isometropia pada kedua bola mata. Gejalanya adalah pandangan kabur dan tidak bisa dikoreksi optimal. Oke, kita kuis dulu. Seorang wanita berusia 27 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan penglihatan kabur saat melihat jarak jauh. Dari pemeriksaan mendapatkan FOD-nya spiris plus 0,5, silindris minus 1, aksis 90. Yang kiri, spiris plus 1, silindris 0,5, aksis 195. Diagnosis pasien ini adalah, oke, kita lihat, bandingkan spiris sama silindrisnya. Ada nggak yang silindrisnya lebih kecil? Oke, ada yang FOS ya, yang FOD itu kita bisa katakan dia adalah astigmatisme yang mictus, ya, jadi karena campuran. Sedangkan yang sinistra, dia harus ditransposisi dulu, ya. Ya, berarti jawabannya adalah yang ini ditambah berarti menjadi plus 0,5, sifiris plus 0,5, sedangkan silindrisnya menjadi plus 0,5, berarti yang hipermetropia kompleks. Jadi jawabannya adalah yang D. OD, oxymaximus mictus, sedangkan OS-nya astigmatisme hipermetropia kompleks. Jadi harus ditransposisi dulu ya. Dan sudutnya harus dikurangi 90 menjadi 75 derajat. Oke, sekian untuk materi mata hari ini. Sampai jumpa di video mata berikutnya. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.